ini artinya dia setiap kali berputar dia nambah satu, berarti tebakannya ditambah satu gitu. Tebakannya tambah satu ya, mulai dari 0 ya kalau ini. Karena startnya tidak disebutkan berarti dia dari 0, jadi 0 pangkat 3 ya kan, 0 pangkat 3 apakah sama dengan tebakan apa yang mau kita cari gitu ya. Ini akar pangkat 3 dari 8. Apa sama? Kalau enggak ya udah coba lagi yang berikutnya, tebakan berikutnya ya, berarti 1 gitu kan. Nanti ketemu 2 kan, 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya sudah selesai gitu kan. Ini ada satu nih yang kurang di sini apa? Ada yang tahu? Coba. Program ini ada yang kurang satu baris apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang kurang satu baris. Nggak salah sih program ini nggak salah, cuman. Hah? Nggak kira. Suaranya nggak jelas itu kamu. Ayo, diketik aja udah. Else. Else Hah? ya Pak? Else? Bukan else. Nggak pakai else. Oh ya betul. Break, ya break. Ya, jadi kalau udah ketemu break aja gitu, jangan putar-putar terus ngapain? Ya, ngabisin waktu ya. Jadi kalau udah ketemu pangkat 3 sama dengan angka, print, terus break ya, di sini break. Ya. Oke. Terus apa lagi? Bias cek untuk angka 10. Oh, kalau angka 10 kan nggak akan ketemu ya. Karena dia nambahnya 1111 gitu kan. Kalau apa? Kalau pangkat 27 apa akar pangkat 3 27 ketemu ya. 3 kali 3 kali 3. Tapi kalau 10 nggak ketemu. Jadi dia nggak akan ketemu nih. Jadi latihan jika tidak memiliki akar berupa bilangan bulat, nah suruh tulis gitu, kasih tulis gitu ya. Akar negatif ya, ya silahkan dicoba ya. Kriteria memadai, oke. Kalau ini nambahnya nggak satu ya, nambahnya nggak sebesar satu, tapi ada kenaikan ya, ada kenaikannya kita bisa tentukan mau naik berapa ya. Mau naik satu ya betul boleh, tapi nah kalau kenaikan satu kan nggak ketemu tadi ya, kalau contohnya 10 gitu kan. Nah ini gimana kalau naiknya sedikit-sedikit gitu ya. Jadi epsilon itu kriteria apa sudah cukup atau belum ya. Jadi ini ada kenaikan nih, kenaikannya jangan satu ya, kecil-kecil aja 0,01 misalnya. Ya, terus berarti di sini pakai while ya, karena kita nggak tahu berputarnya berapa kali, pakai while. Kemudian tebakannya ditambah sebesar kenaikannya kecil-kecil ya, kenaikan kecil-kecil. Kemudian ini sih pengen tahu aja jumlahnya berapa kali, kita udah coba berapa kali, ya udah sama seperti tadi tebakannya itu dipangkatkan 3 ya, dikurangi dengan angka supaya kita dapat selisih gitu ya, selisihnya pakai absolut, kemudian selisihnya dibandingkan dengan epsilon. Epsilon itu kriteria memadai. Kalau masih lebih besar ya putar aja terus gitu kan. Dan satu lagi ya, ini harus tebakannya lebih kecil dari angka. Kalau enggak nanti ini bisa juga berputar-putar nggak berhenti-berhenti ya. Jangan salah nih. Kalau nggak ada kriteria ini, nanti dia bisa berputar-putar nggak berhenti-berhenti sepanjang selisihnya masih lebih besar dari epsilonnya. Kalau kita kasih epsilonnya kecil sekali kan selisihnya bisa terus-terusan besar ya, lebih besar dari epsilon. Jadi kriterianya jangan lupa pakai kriteria lebih kecil dari angka ya. Tebakannya lebih kecil dari angka pasti udah nggak ketemu nih. Udah ketemu ya udah keluar aja, jangan terus-terus berputar di sini. Kalau nggak ada kriteria ini bisa-bisa berputar-putar terus di sini, nggak selesai-selesai. Ya, terus ini epsilonnya kalau nggak ketemu ya tulis aja nggak ketemu gitu kan. Nah, apalagi bentuk yang lebih ringkas sama sepertinya, cuma ini selisihnya apa? Ya selisihnya dihitung dalam ini ya kriteria while. Berikutnya solusi pendekatan ganti nilai epsilon. Udah ya kita lihat ini. Oh ini satu lagi
Kalau error, kita lihat di sini errornya makin kecil, terus dia naik lagi gitu ya. Setelah 3 dia naik lagi kan, kecil-kecilnya naik setengah. Jadi kita pakai kondisi seperti ini untuk mempercepat program. Jadi kalau misalkan error berikutnya lebih besar, ya udah keluar aja gitu. Ya, error berikutnya keluar aja. Jadi di sini, nah ini apa nih? Selisih lucunya tebakan lebih kecil ya. Ya, oke, selisih lama. Nah, ini selisih lama sama dengan selisih. Kemudian selisih sama dengan, ini selisih baru berarti ya. Selisih lama sama dengan selisih. Maksudnya selisih yang sebelumnya. Ini selisih baru kita hitung. Kemudian dihitung nih, dibandingkan. Selisih lebih besar dari selisih lama. Nah, kalau lebih besar dari selisih lama, ya udah tebakan sama dengan tebakan dikurangi kenaikan. Terus keluar, ya. Ini keluar aja. Jadi kalau selisih baru, ini selisih itu mestinya selisih baru gitu ya. Selisih baru lebih besar dari selisih lama, keluar aja gitu. Selesai gitu ya. Nah, ini ada ini nih. Kenapa tebakannya harus dikurangi kenaikan. Tebakannya kenapa dikurangi kenaikan lagi? Baru selesai gitu ya kan, tebakannya berarti kan jumlah tebakannya di sini kan berarti jawabannya itu tebakannya ya, tebakan kan di sini solusi penebakan untuk kubus angka adalah tebakan ya, tebakannya sama dengan tebakan dikurangi kenaikan. Kenapa dikurangi kenaikan? Ini udah dicoba belum ya? Kenapa dikurangi kenaikan? Karena ini kita udah tambah kenaikan di sini. Nih, di sini kita udah tambahkan kenaikan, ya. Berarti sekarang tuh tebakannya, ya. Ini selisih kan? Selisih baru nih, selisih. Ya, selisih ini untuk yang ini, ya. Tebakan ditambah kenaikan. Berarti tebakan yang paling bagus adalah tebakan sebelumnya, ya kan? Ini kan selisihnya lebih besar dari selisih lama nih. Berarti tebakan yang lebih bagus adalah tebakan sebelumnya, ya kan? Nah, tebakan sebelumnya ya tebakan dikurangi kenaikan. Jadi di sini dikurangi lagi kenaikan, baru ini jawabannya, gitu ya. Begitu. Ya. Jadi tebakan terbaik adalah tebakan sebelumnya. Dan tebakan sebelumnya adalah tebakan saat ini dikurangi kenaikan. Karena tebakan saat ini sudah ditambah dengan kenaikan. Ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau epsilon tidak dipakai? Bisa nggak epsilonnya nggak dipakai? Artinya saya nggak pakai epsilon gitu. Boleh nggak? Kalau epsilon kan kriteria berhenti ya. Tapi sekarang saya nggak mau pakai epsilonnya deh. Boleh nggak kira-kira? Kira-kira ketemu nggak? Ini udah dicoba belum? Belum ya? Oh, ini udah masuk sana. Coba ya. Epsilonnya kita nggak pakai, bisa nggak? Ini yang mana nih? Oh, ini ya. Begini ya. Ya. Epsilon sampai jumlah tebakan. Oke. Ini, ini belum ya. Tebakan berapa tebakan?
Tebakannya 0,0 kalau di sini ya. Karena kita belum masuk ke bisection. Ini bisection ini. Ya, gini ya. Ini nggak pakai high, nggak pakai low. Line 8. Kenaikan. Oh, kenaikannya. Kenaikannya berapa? 0,01 ya. Nah, solusinya berapa katanya? Jadi pendekatan kubus untuk 27 adalah 2,2999 gitu ya. Jawaban pastinya kan 3 ya. Jadi ketemu lah jawabannya sih sebetulnya kan. Jadi apa? Menurut apa? Algoritma kita ini ketemu jawabannya 299 ya. Nah, ini yang tadi kan? Ini yang tadi bagaimana? Nah, sekarang gimana nih? Kalau epsilonnya kita nggak pakai gitu ya, boleh nggak nih epsilonnya kita nggak pakai? Jadi kita hanya apa nih? Menggunakan kriteria ini aja gitu ya. Ini kalau mau lebih jelas ya, ini baru, gitu kan? Ini baru, selisih baru, selisih lama gitu kan, biar lebih jelas ya. Tuh ya. Tuh. Nah, ada yang depan. Selisih baru. Loh, mana lagi? Selisih baru not defined. Ya, selisih mana nih? Oh ini. Ya, oke. Jadi kita nggak mau pakai epsilon ya sekarang. Coba bisa nggak? Jadi kita cuma bergantung pada selisihnya aja, errornya aja. Errornya lebih besar apa enggak? Bisa nggak? Ya, bisa nggak nih? Ini 299 ya. Ya, betul ya. Masih sama ya. 2999. Jadi tanpa epsilon juga ya, kita cuma bergantung pada kondisi ini aja gitu. Ternyata bisa juga gitu ya. Jadi apa? Kriteria berhentinya kalau yang tadi pakai epsilon, sekarang cuma pakai dicek aja selisih baru lebih besar dari selisih lama gitu. Ya. Kalau misalnya kita lupa nggak pakai ini, nggak dikurangi lagi, ini kan 2999 ya, belakangnya gitu, coba sama nggak ini? Cuma kenaikannya kecil sekali sih. Oh ini 3 ya. Nah, jadi kalau kita lupa nggak ngurangi kenaikan, nanti jawabannya 3,00 gitu kan, 3,00 sekian. Padahal tebakan terbaiknya adalah 299. Ini kan berapa nih? Ya, nah ini ya, ini jawaban terbaik tuh ini gitu. Anda dikurangi dulu dengan kenaikan. Begitu mungkin? Ada pertanyaan? Udah, nggak ada pertanyaan ya? Oke. Jadi kita udah coba tanpa epsilon juga ini ternyata bisa dipakai ya. Ini kita buang epsilonnya, kriteria berhentinya, kita cukup pakai ini aja juga bisa. Pencarian bisection. Jadi yang tadi udah selesai ya. Yang tadi udah selesai, sekarang kita masuk ke topik baru, yaitu pencarian bisection. Untuk mempercepat menemukan solusi, ya, suatu pencarian atau tebakan, gunakan pendekatan pencarian bisection. Setiap putaran interval dibagi 2. Ya. Tebakan baru adalah nilai tengah dari interval. Jadi by itu kan
By itu 2 ya. Section itu bagian. Jadi bagiannya dibagi 2 gitu maksudnya. Ya, by section tuh by itu 2 artinya, section itu bagian. Jadi intervalnya itu dibagi jadi dua bagian gitu ya. By section tuh maksudnya gitu. Jadi ruang pencariannya dibagi 2, nilai itunya sebagai nilai tengah ya. Jadi tebakannya adalah nilai tengah dari interval. Oke. Jadi soal yang sama ya. Akar pangkat 3 dari 27 menggunakan bisection ya. Ini oke. Ini masih sama ya. Angkanya 27 yang kita cari. Akar dari 27. Epsilonnya 0,01, jumlah tebakan sama. Nah, ini pakai ini nih. Tebakan sama dengan high dan low. Jadi di sini ada low, ada high, gitu ya. Ini bedanya di sini. Ada high dan ada low. Jadi low itu batas bawah pencarian dari 0 gitu ya. Sama high, high-nya sebesar angka ya. High-nya di sini 27. Jadi batas atasnya berapa? 27. Jadi akar pangkat 3 dari 27 ya, akar pangkat 3 dari 27 itu pasti antara 0 sampai 27. Betul ya? Nggak mungkin kan 28 gitu kan, nggak mungkin ya, betul kan, akar pangkat 3 dari 27 pasti antara 0 dan 27 ya, betul, antara 0 sampai 27 ya. Jadi kita carinya ya antara 0 sampai 27 gitu. Terus tebakan pertama kita adalah high ditambah low dibagi 2 ya, itu tebakan kita yang pertama. Jadi berapa tuh? 27 ditambah 0 dibagi 2 ya. Berarti berapa tuh? 13 setengah ya. 13 setengah adalah tebakan kita yang pertama. Nah, gitu ya. Jadi ini programnya ya. Tebakan sama seperti tadi, ini selisihnya ya. Selisihnya apa lebih besar dari epsilon. Kemudian ini sama dicoba tebakannya. Nah, cuma kalau di sini gini kriterianya. Kalau tebakan pangkat 3 lebih kecil dari angka, batas bawahnya sama dengan tebakan. Ya, ini. Batas bawah sekarang menjadi sama dengan tebakan. Sebaliknya artinya tebakan pangkat 3 lebih besar dari angka, maka batas atas sama dengan tebakan. Habis itu, tebakan sama dengan dihitung lagi, sama kayak tadi. High ditambah low dibagi 2. Sama. Kalau ini sih mau ngitung berapa kali ya, kita udah nebaknya berapa kali, ini sih nggak ada. Ya. Setelah itu ya sudah selesai gitu, sampai kriterianya terpenuhi ya. Kriterianya kalau di sini epsilon ya. Epsilon pakai kriteria yang sama epsilon. Jadi gampang kan? Jadi kalau tebakannya lebih kecil dari angka tebakannya pangkat 3 lebih kecil dari angka tuh 27 ya, angka yang dicari nih. Akar 27 kan. Jadi batas bawahnya dinaikin sama dengan tebakan. Kalau tebakan pangkat 3 lebih besar dari angka, maka batas atasnya menjadi sebesar tebakan ya. Kemudian hitung lagi tebakan baru, terus muter lagi ke atas gitu. Dari sini ya muter lagi ke sini gitu aja terus sampai kriterianya terpenuhi ya. Kriterianya terpenuhi. Sebenarnya ini ada yang kurang lagi nih. Tapi kayaknya sih ini nggak pakai itu juga bisa ya. Coba deh nanti kita coba aja ya. Print jumlah tebakan. Nah kalau udah selesai ya udah selesai. Ini jumlah jawabannya di sini adalah tebakan. Nah ini jawabannya, tebakan adalah solusi akar pangkat 3. Bisa diikutin nggak kenapa begini? Ini ada penjelasannya kalau nggak salah. Nah ini ya. Iya kan? Kalau pangkat 3 lebih kecil dari tebakan, tebakan pangkat 3 lebih kecil dari angka, low-nya sama dengan tebakan. Berarti kan ini kan kita mulainya dari sini nih. Ini low-nya ya. Low-nya 0. Kemudian high-nya 27. Nah, tebakan 13,5 kan? Tebakan pertama nih. Nah. Ya. Sekarang 13,5 pangkat 3. 13 pangkat 3 tuh pasti berapa gitu ya? Lebih besar dari 27 kan? Kalau lebih besar dari 27 maka high-nya, ini si high-nya turunkan, jadi high-nya jadi sini, turunin. Nah, ini jadi ke sini high-nya, ya. Satu nih. Karena 13 pangkat 3 itu berapa tuh? Berapa ratus kali ya? Ya kan?
Berapa ratus, pasti lebih besar dari 27 kan? Lebih besar dari 27 berarti high sama dengan tebakan. Jadi high-nya jadi tebakan, ya kan? Setelah itu tebakan sama dengan high. Ini kan? High tambah low bagi 2. Jadi tebakan kita yang berikutnya berapa? 13 tambah 0 bagi 2. Jadi ini tebakan kita berikutnya nih. Ya. 6,25. Ya kan? Karena 13 tambah 0 bagi 2. 6,25. Nah, sekarang hitung lagi. 6,25 pangkat 3 masih di atas 27 kan? 6 kali 6 kali 6, 36 kali 6, 180-an gitu ya, 190 mungkin ya. Nah, berarti kan masih di atas 27. Kalau di atas 27, batas high-nya turunkan lagi. Jadi sama dengan tebakan. Jadi ke sini high-nya. Nah, itu ya. Udah dapat nih high-nya ini, hitung lagi tebakan berikutnya. Tebakan berikutnya adalah 6,25 tambah 0 bagi 2. Ini ya. Jadi dapat 3,125. Ini tebakan berikutnya, ini ke sini ya. Ini tebakan berikutnya 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 masih dia ini 3. Kalau 3 pas sama dengan 27 ya. Tapi kalau 3,125 pasti lebih besar dari 27. Betul nggak? Jadi berarti high-nya turun lagi, high-nya ke sini. Dah. Hitung lagi tengahnya, terus aja begitu. 3,125 bagi 2 dapat 1,5 ya. Ini tebakan kita yang baru nih, tebakan kita yang baru. Nah, sekarang nih, 1,5625 pangkat 3 itu lebih kecil dari 27. Betul nggak? Iya, coba aja ya kalau nggak percaya. Berarti sekarang low-nya yang berubah. Karena dia lebih kecil dari 27. Jadi low-nya yang berubah nih. Berarti yang ini sekarang low-nya sama dengan nih ke sini low-nya ya. Tebakan yang baru mana? Ya, ini sampai sini. Sekarang tebakan baru mana? 1,5 sekian-sekian ditambah 3, sekian-sekian dibagi 2. Ya, dapatlah ini 2, sekian-sekian. Ya, dan seterusnya. Ya, 2, sekian-sekian kalau pangkat 3 itu masih lebih kecil dari 27, ini jadi segini low-nya. Nah, gitu. Terus aja begitu. Gimana? Bisa diikutin? Ada pertanyaan nggak sampai situ dulu? Jadi itu cara membuat apa yang disebut dengan bisection itu gitu ya. Jadi ruang pencariannya dibagi dua gitu aja. Ya. Dari 0 sampai 27 bagi 2 dapat 13,5. 13,5 antara ini dan ini ketemu 6 ya. 6 antara ini ketemu tengahnya sini. Terus ya gitu. Ada pertanyaan? Kalau mau tanya sekarang ya. Nanti udah masuk program jangan balik lagi ke sini. Mengerti nggak maksudnya bisection? Low sama dengan tebakan. Kenapa low sama dengan tebakan? Ya ini kan mau-maunya kita gitu. Justru ya jadi artinya gini loh. Kalau low sama dengan tebakan artinya tebakan kita itu terlalu kecil. Ya. Ini kan tebakan pangkat 3 lebih kecil dari angka. Artinya tebakan kita ini terlalu kecil. Kalau tebakan kita terlalu kecil, maka low-nya naikin sebesar tebakan. Gitu. Itu aja. Ya betul nggak? Kalau tebakan saya terlalu kecil, berarti kan si jawaban itu kan apa? Tidak mungkin lebih kecil dari tebakan ini, gitu. Betul nggak? Coba. Saya udah ngitung nih. Misalkan nih ya, 1,5625
1,5 dipangkatkan 3 lebih kecil dari 27. Berarti akarnya tidak mungkin lebih kecil dari 1,525 sekian-sekian. Betul nggak? Kalau begitu, saya tidak mau mencari akar di bawah 1,5 sekian-sekian. Saya naikin batas bawahnya. Gitu. Berarti saya sekarang cari antara 1,5 sekian-sekian sama batas atasnya. Gitu. Karena ya udah kita tes gitu kan, 1,5 sekian-sekian lebih kecil dari 27. Jangan cari di bawah 1,5 gitu ya. Betul? Berarti ya. Kalau sekarang tebakan pangkat 3 lebih besar dari angka, berarti tebakan saya terlalu besar. Kalau tebakan saya terlalu besar, misalkan berapa nih? 13. Berarti saya tidak mau saya nggak mau cari akar di atas 13. Ngapain saya cari di atas 13? 13 aja udah kegedean gitu kan? Ya udah, berarti batas atasnya saya turunkan sebesar tebakan tadi, ya, turunkan ke sini. Berarti saya yakin akarnya antara 0 sampai 13 sekarang. Kan gitu, ya. Gitu aja sih logikanya. Ini yang dimaksud bisection. Kalau yang tadi, kalau yang sebelumnya kan ini kan mulainya apa tuh, dari berapa tuh? Dari 0 ya, dari 0 tambah sekian 0,001, 0,00001, 00. Jadi bertahap nambahnya gitu ya. Dia coba di sini, geser terus. Yang tadi loh, yang algoritma sebelumnya, guess and check, tapi penambahannya bertahap gitu ya. Geser dikit. Kalau ini terus tiba-tiba ke sini gitu ya. Jadi agak berbeda. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Kalau cukup, kita coba ya, programnya benar nggak nih? Gini ya. Ya, coba ya. Jadi 3, sekian-sekian, ya ini jawabannya. Tuh, 3, sekian-sekian adalah solusi pendekatan akar 3 dari 27. Ya. Jumlah tebakannya 14. Gitu. Jadi bisa juga gitu ya, dengan metode bisection, kita dapat juga solusinya gitu. Kalau yang tadi kan jawabannya 2,99999 berapa gitu ya. Nah, kalau ini dapatnya segitu. 3, sekian-sekian. Tadi ada yang ingat nggak berapa itunya? Apa? Kalau yang metode yang sebelumnya? Berapa kali ya? Coba, ada nggak? Copy ya, kita coba ya. Coba, ini jalan nggak di sini? While tebakan epsilonnya nggak ada di sini. Epsilonnya berapa ya? Epsilon ada? Oh, ada epsilonnya. Tebakan angka kenaikan yang nggak ada. Kenaikan 0,1 ya. Jalan nggak? Oh, apa nih? Tebakan lebih tambah sama yang kenaikan. Ini kan udah kenaikannya. Oh, indentation. Oh, oke. Okay. Indentation yang belum dibenerin ya. Aduh, lupa.
Enggak. Kok begini? Coba ntar ya. Print. Oke. Begini maksudnya. Kan? Susah lah. Sama ya, 14 ya. Ternyata. Ini 27, 3,947. Angkanya sama ya. Enggak salah ini. Bisa sama. Oh, ininya tebakannya sama ini. Tebakan sama dengan 0 dulu di sini. Tebakan sama dengan 0 kan? Mulainya. Nah, ini ya baru kelihatan tuh. Mana yang lebih cepat? Kelihatan kan? Mana yang lebih cepat? Metode yang mana yang lebih cepat? Halo? Nggak ada yang bisa lihat? Masih kelihatan kan itu jumlah tebakannya berapa tuh? Yang atas kan mana gitu kan? Yang atas yang mana tuh? Yang atas kan yang bisection. Ya, ini yang atas kan bisection. Yang bawah kan yang tebakan. Ini bisection nih. 14. Sedangkan yang ini 314 kali berputarnya. Kalau yang ini 14 kali, ya. Jadi yang lebih cepat yang mana? Mana yang lebih cepat? Metode pendekatan kenaikan bertahap atau bisection? Ya, bisection ya, lebih cepat ya. Oke. Ini sudah bandingkan jumlah tebakan, udah ya. Ini tadi yang 114, 300 berapa gitu. Bisection di atas monoton. Oke. Jadi bisection tadi hanya untuk function yang monoton ya. Kode program berfungsi untuk lebih besar dari 1. Nah, coba aja kalau lebih kecil dari 1 gimana gitu kan. Hanya untuk angka lebih besar. Jadi kalau akar berapa misalnya? Akar 0,9. Nah, 0,9 bisa nggak akar 0,9? Ya, silakan dites, bisa nggak? Naik secara monoton. Monoton tuh artinya kalau apa ya? Kayak tadi tuh, akar pangkat 3, tapi kalau misalkan akar pangkat 3 tuh monoton di atas 1 ya. Kalau misalkan akar pangkat 2, akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari 2, akar pangkat 3 dari 3, akar pangkat 3 dari 4 itu naik terus si akarnya gitu ya. Ya, itu bisa dipakai itu. Jadi dia naik sebesar kenaikan dari domainnya ya. Oke. Jadi itu sudah selesai algoritma ya. Kita udah flowchart, sudah algoritma guess and check, solusi perkiraan, dan metode bisection. Udah ya? Metode perkiraan. Ini mungkin tugasnya ya. Sekarang tugasnya buat function akar 3 yang seperti tadi ya. Function akar pangkat 3 dari bilangan X ya. Jadi X-nya tadi, kalau tadi kan X-nya 27 ya. Tapi sekarang X-nya tuh berapa gitu. Modifikasi kode program supaya berfungsi untuk X minus kurang dari 1 ya. Kalau yang tadi untuk X kurang dari 1 itu nggak bisa jalan. Nah, sekarang gimana caranya supaya X-nya kurang dari 1?
tapi function bisa menghitung gitu ya. Jadi petunjuknya tuh kalau X di antara 0 dan 1, akar pangkat 3-nya lebih besar dari X. Nah, ini nggak monoton gitu ya. Jadi kalau 0 sampai 1 dia justru akar pangkat 3-nya tuh lebih besar dari lebih besar dari X ya. Contohnya ya, akar pangkat 3 dari 0,5 itu mungkin sekitar 0,7, 0,8 gitu. Jadi akarnya tuh lebih besar dari angkanya ya. Kalau dia lebih kecil dari 1. Nah, coba gimana tuh? Modifikasi program supaya berfungsi untuk X yang minus ya, lebih kecil dari 0 ya. Termasuk kalau X-nya antara 0 dan min 1. Jadi kalau antara 0 dan min 1 itu juga sama kayak gini nih kasusnya. Dia pasti lebih besar, akarnya lebih besar dari X-nya ya. Dan untuk yang minus gimana? Jadi hasilnya adalah sebuah function yang dapat menghitung akar pangkat 3 untuk semua bilangan ya. Mau negatif 0, 0 sampai min 1, untuk 0 sampai 1, dan untuk di atas 1. Pokoknya bisa dipakai gitu. Function tersebut ya, function ini tuh function yang segala bisa gitu pokoknya ya. Menghitung akar pangkat 3 untuk semua jenis bilangan. Nah ya, buktikan ya, untuk yang akar 27 bisa, akar 0,5 bisa, akar 0, minus 0,75 dia harus bisa juga, dan akar pangkat 3 dari minus 216. Nah ini contohnya nih ya, ini akar-akarnya nih, untuk 14 bisa gitu kan, untuk ini jumlah tebakannya ya, ini nih maksudnya ini 27 bisa, 0,5 bisa, minus bisa, minus 0 ya, begitu. Ada pertanyaan? Intinya pakai yang tadi ya, bisection, tapi harus dimodifikasi supaya untuk semua angka ini bisa. Kalau mau coba ya coba aja dulu dengan program tadi ya, tapi angkanya masukin yang minus-minus pasti hasilnya nggak benar. Nah sekarang supaya benar gimana caranya? Nah itu tugasnya itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi berikutnya ya. Jadi sebetulnya ini udah selesai sih materinya, cuma mungkin apa ya? Ya ada satu lagi sih materi yang mau saya sampaikan. Ini dulu deh. Ada pertanyaan? Soalnya udah jelas ya. Outputnya hanya itu, Pak. Iya, outputnya itu aja. Oh, oke. Buktikan bahwa apa yang kamu bikin itu benar gitu. Oke, Pak. Oke ya, kita lanjutkan. Ini yang tadi sudah ya, ini tadi sudah sampai bisection barusan. Jadi sebetulnya materi udah selesai gitu ya. Cuma saya mau kasih beberapa tambahan supaya nanti mungkin berguna buat kalau misalkan nanti ada tugas di mata kuliah lain misalnya ya. Yaitu modul mengenai PyLab dan bisection. Tadi bisection tapi untuk yang kasus lain sama membuat grafik gitu ya. Nah ini contoh membuat PyLab. Jadi PyLab itu membuat grafik ya. Nah sekarang kalau misalkan kita mau pakai ini, itu login dulu ya, jangan lupa login dulu. Coba sekarang saya login ya. Mudah-mudahan bisa. Jadi kita login dulu pakai account Google juga bisa ya. Kalau nggak login dia nggak ada itu sih modulnya. Oke. Jadi kalau kita nggak login, modul PyLab-nya itu nggak ada, nggak bisa dipakai ya. Jadi kita pakai modul ini ya, PyLab. Kemudian kita import semua aja gitu untuk contoh ini.
Langsung kita bikin namanya linspace. Linspace itu sumbu X ya. Jadi kita mau membuat grafik nih ya, jangan bingung ya. Kita mau bikin grafik pakai PyLab. Nah, ini sumbu X-nya ya. Jadi bacanya tuh ini dari -3 sampai 3 ada 10 titik gitu. Kita bikin 10 titik gitu. X-nya ya, X-nya. Nah, ini Y-nya. Ini Y-nya ya apa aja gitu yang mau kita gambar gitu. Grafik apa ini? X pangkat 2 ya, X kuadrat. Kalau X kuadrat itu masih ingat ya, kalau dulu kita suruh menggambar grafik, X pangkat 2 itu seperti parabola gitu ya, parabola ngadep ke atas ya. Kemudian kita bikin plot aja, plot X, Y, dan show gitu ya. Nah, ini coba kita lihat aja. Mudah-mudahan sudah ada di sini. Oh ya, udah ada ya. Oke, plot PY. Oke. Nah, ini ya, kelihatan? Ya, ini kita udah pakai PyLab-nya. Di sini, ini kita sumbu X-nya ya. Sumbu X-nya pakai function linspace ya. Ya. Jadi membuat X, kemudian ini X-nya, kemudian print Y. Nah, kita print ini dulu, print Y dulu nih. Print Y. Ini sih supaya tahu ya, linspace itu apa? Linspace itu ini nih. Nih, hasilnya adalah sebuah list ya. Dari -3 sampai 3 ya, ada 10, kalau ini 7 ya. Kalau ini karena 7 jadi 7 titik ya. 1 2 3 4 5 6 7 7 ya. Nah, kalau Y-nya ini kan Y-nya kan ya itu gitu. Ya sama 7 titik tapi adalah dari X dikuadratkan ya. Nih. Jadi kalau X-Y ini gitu. Nah, setelah itu kita plot aja. Di sini kita plot ya, plot, kemudian show. Nah, ini ya. Jadi kita bisa bikin grafik menggunakan PyLab. Ya, grafik kan begini ya. Masih ingat mungkin? Jadi ini ada 7 titik. Ini X-nya ya, 0 -3 sampai 3, kemudian ke atasnya ya 0 sampai 9 ya, ini 9 gitu. Oke. Bisa lihat ya semua ya? Udah? Gampang. Ini untuk membuat grafik gitu kan. Nah, berikutnya apa nih? Berikutnya kita bikin, ini ya, grafik sinus ya. Oke. Kalau misalkan kita mau pakai grafiknya sinus ya. Ini udah ya, ada pertanyaan ya. Nah, ini kalau sinus, kita coba ya. Jadi ini fungsinya ada 2 nih. Kalau ini ada 2 ya. Ada 3 malah ini. Ada 3 nih plotnya. Ya. Ada 3. Oh, error. Apa katanya? Linspace. Oh, ini pakai P ya. Oke, import SP. Tadi from PyLab ya. From PyLab, import semua. Import all. Nah, ini ada 3 ya. Tuh, ada 3 grafiknya sekaligus. Jadi kita bisa bikin 3 grafik sekaligus dalam satu gambar, gitu kan? Jadi itu ada grafik sinus, ya, ada grafik cosinus, ada grafik minus sinus. Nah,
ya. Terus ini apa nih? Ini red ya. Kalau R itu red ya. R itu red. Kemudian itu ada strip, itu artinya dia garis gitu ya. Jadi merah ini cosinus ya. Berarti ini cosinus merah. Kalau G itu green terus itunya bintik-bintik gitu, garis putus-putus. Nah, ini berarti ini garis minus sinus ya, minus sinus green. Kalau yang ini nggak pakai apa-apa ya udah biru aja. Biru ini sinus. Sinus 0 0 ya. Sinus 0 0. Ini pakai radian ya, dalam radian. Oke. Itu cara membuat grafik. Ini sih gampang aja sih, tinggal dicoba aja ya nanti. Berikutnya apa nih? Oke, ini yang tadi ya. From Lab. Oke, ini sekarang kita mau gambar ini function yang tadi kita cari akarnya. Nah, ini ya. Ini function yang mau kita cari akarnya apa? Yang pakai apa tuh tadi? Ya. Ini fungsinya gimana nih? Ini kan function yang pangkat 4 tadi ya. Nah, ini ya. Masih ingat mungkin tadi akarnya ada 4 ya. Sini 1, 2, 3, 4 gitu. Ini fungsinya sama kan seperti yang tadi di K08. Cuman ini apa nih? Ada red. Oh, red itu untuk bikin sumbu ya, sumbu X. Kemudian ini apa? Ini X0, Y0, K. Oh, ini sumbunya aja, XL nih ini ya. Ini nggak ada itu sih, cuma ini aja sih, menunjukin bahwa grafiknya seperti ini gitu. Ini fungsinya kan? Ini fungsinya nih. Space 50 titik ya, nih 50, ada 50 titik. Dari minus 5 sampai 10. Oke. Itu contoh-contohnya, mungkin saya rasa ya. Udah? Nah, sekarang kita balik lagi ke bisection ya. Balik lagi ke bisection. Ini udah ya tadi ya. Ini akar pangkat X pangkat 2 sudah. Ini yang tadi yang sinus, kosinus ya, minus sinus sudah fungsinya. Ini yang terakhir, yang tadi ya. Nih fungsinya. Nah, sekarang udah itu. Balik lagi ke bisection. Nah, sekarang gimana nih? Masih ingat bisection yang tadi yang pencarian bagi dua. Nah, sekarang kalau tadi akar pangkat 3 ya, sekarang kita suruh mencari akar. Kalau yang tadi kan apa tuh? Yang pendekatan apa tuh? Yang sebelumnya kan kita baru tahu ya. Ada akar di antara minus 3 dan minus 4 gitu ya. Tapi angkanya nggak tahu kan? Nah, sekarang kita harus cari nih angkanya berapa sih gitu ya. Angkanya. Ya, bisa nggak carinya? Kalau tadi pakai metode apa tuh? Yang bertahap tadi ya, maju satu gitu ya. Kalau yang sekarang bisa nggak pakai bisection? Mencari akarnya, angkanya, bukan antaranya ya. Yang tadi kan hanya ngikutin algoritma apa yang flowchart tadi ya. Ketemunya cuma antara minus 3 dan minus 4. Nah, tapi angkanya nggak tahu berapa. Sekarang kita suruh cari solusinya ya, polinomial nonlinear derajat 4. Untuk contoh ini misalkan antara minus 3 dan 3 ya. Minus 3 tuh di sini ya. 1 2 3 ya, di sini ya. Dari sini sampai 1 2 3. Nah, dari sini. Berarti akarnya tuh yang ini yang dicari ya. Nih, akarnya nih yang dicari ya. Function ini tidak bernilai monoton. Kenapa? Dari sini dia turun, naik lagi gitu. Naik. Sampai di sini dia turun lagi. Berarti dia tidak monoton, ya. Nggak monoton. Kalau monoton dari sini sampai sini naik aja terus. Nah, itu monoton artinya. Monoton naik atau monoton turun. Ya, dari sini sampai sini turun terus, itu boleh tuh. Tapi ini turun, naik, turun lagi. Berarti dia tidak monoton ya fungsinya ya, antara minus 3 sampai 3. Jadi gimana nih? Nah,
Kalau tadi kan ada untuk bisection ya, untuk bisection ini caranya adalah gini. Ini sama sih, ruang pencarian dibagi dua ya, ruang pencarian dibagi dua. Ini A, ini antara ini dan B ya. Kalau A nanti nilai fungsinya kan fungsi FA gitu ya. Kalau B ya nilai fungsinya FB. Nah, tebakannya di tengah-tengahnya ya. A tambah B bagi dua. Bagi dua ya. Ini bagi dua. Jadi C adalah tebakannya nih. Ini C. Hitung lagi nilai fungsinya. Nilai fungsinya berapa? FC ya. Gitu aja sama. Jadi sama seperti dari ruang pencarian bagi dua. Ruang pencarian bagi dua. Tapi perbedaannya adalah di sini. Ya, perbedaannya di sini untuk yang tidak bernilai monoton adalah antara itu adalah gini ya. Jadi pencarian ya antara B ya sama nilai tengah ya C tebakan nilai tengah. Sekarang hitung FA, FB, FC ya. Jadi nilai dari A, B, C-nya masukin ke dalam function ya. Biasa kan biasa. Nah, sekarang gini. Yang 4 nih yang membedakan. Sekarang kita kalikan nih. FA dikali FC, apakah lebih besar dari 0? Lebih kecil dari 0? Kalau lebih kecil dari 0, maka batas atas sama dengan C. Ya. Kalau FB dikali FC lebih kecil yang 0, maka batas bawah sama dengan C. Nih. Itu aja yang membedakan. Terus ya sama, ulangi terus sampai kriteria tercapai ya. Selisihnya lebih kecil dari epsilon gitu kan. Nah, kalau di sini FC-nya mendekati 0. Karena kita mencari akar kan, mencari akar berarti ya 0 kan, FC-nya 0. Akar itu kan dicari X-nya sedemikian rupa sehingga Fx sama dengan 0 kan begitu akar tuh. Jadi FC-nya mendekati 0. Yang membedakan di sini nih, dikalikan terus dilihat apakah dia negatif apa enggak. Kalau dia negatif berarti batas atasnya dikurangi batas atas sama dengan C. Kalau FB dikali FC sama dengan lebih negatif, maka batas bawah sama dengan C gitu. Ya. Gampang kan? Ada pertanyaan enggak? Ini kenapa begitu ya? Kalau tadi kan batas bawahnya tuh apa tuh? Lebih kecil ya, lebih kecil dari angka gitu ya. Lebih kecil dari angka, maka batas atasnya low-nya sama dengan tebakan gitu ya. Ini kan tebakannya angka 3 lebih kecil dari angka enggak? Kalau lebih kecil, maka low-nya batas bawah sama dengan tebakan. Kalau ini bedanya dikalikan apakah lebih kecil enggak? Ya, lebih kecil berarti apa gitu kan? Ya, kalau lebih kecil ya. Ini antara A dan B. Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, kita coba ya. Oh, ini udah. Oh, programnya nggak ada di sini ya. Oke. Mungkin ada di. Sebentar. Kita coba aja ya. Plot Y. Oke, plot Y aja deh di sini. Ini functionnya ya. Ini
functionnya kan. Kemudian ini programnya. Nah, ini ya. Yang tadi ya. Oke. Kita coba dulu jalan nggak? Nah, ini ya dapat ya akarnya ya. Oh, akarnya adalah -3 ya. -3. Ada solusi pendekatan untuk belajar perangkat. Betul nggak -3 bit? Betul ya? Pasti kan? -3. Iya betul. Antara minus. Oh, ini carinya dari berapa nih, Pak? Oh, dia dari -10 dia carinya. Kalau tadi kita diminta mencari dari -3 ya. -3 sampai 3 ya. Oke, kita cari yang di situ aja. Nah, ini ya. Jadi 1, sekian-sekian. Jadi di sini adalah nih. Ya. Di sini ini kan dikalikan apakah lebih kecil dari apa? Lebih kecil apa negatif? Kalau negatif jadi high-nya sama dengan tebakan ya. Kalau enggak ya low-nya yang sama dengan tebakan. Setelah itu hitung lagi high tambah low dibagi 2. Jumlah tebakan sama ya, 16 kali hanya untuk menghitung berapa kali nebak gitu kan. Ya. Jadi jawabannya adalah 1,2 sekian-sekian ya. 1,2 sekian-sekian. Itu akarnya tuh. Kalau tadi kan sebelumnya kita hanya bisa menebak kan antara 1 dan 2 gitu ya. Nah, ternyata sekarang ketemu tuh akarnya adalah 1,2 sekian-sekian. Ya. Dengan metode dissection. Kalau tadi -10 sampai 5 ya dapatnya -3 sekian kan. Kan kalau tadi kan antara -3 dan -4. Nah, dapatnya antara minus berapa tuh? Kalau kita ininya -5 ya. Dapatnya -3 sekian-sekian. Nah, -3,6. Nah, -3,6. Kalau sebelumnya kan kita hanya bisa bilang antara -3 dan -4. Nah, sekarang dapat tuh angkanya -3,6 sekian-sekian. Ada pertanyaan? Silakan. Nggak ada ya? Berarti udah bisa diikutin. Terus berikutnya apa nih? Oh, yang terakhir ya, ini mengenai membuat plot ya. Membuat plot, sama sih sebetulnya seperti tadi. Cuman ini kalau tadi dua ini ya, 2 dimensi ya, x y ya. Sekarang kita mau coba misalkan kita perlu membuat yang 3 dimensi ya, ada x, y, dan z gitu kan. Nah, ini contohnya gini. Itu pakai ini aja. Bentar. 3D ya. Plot. Oh sorry, plot 3D. Ya. Plot 3D. Coba jalan nggak? Nah, ini ya plot 3D ini. Jadi kalau untuk membuat 3 dimensi itu pakainya ini nih. MPL Toolkits ya, modulnya. Yang ini sih untuk ngitung-ngitung apa? NumPy itu numerik ya. Numerik Py, ini PyPlotlib untuk plotnya juga. Intinya ini modul-modul yang dipakai lah, modul atau library ya. Ini sih hanya contoh aja.
Cara menggunakannya ini NP linspace seperti tadi ya. Ini buat sumbu setnya, ini X-nya, ini Y-nya ya. Kemudian ini ngeplotnya nih. Oke, diplot, show. Nah, udah selesai. Ya. Jadi ini cos ya, pakai cos dia. Pak, X-nya pakai cos. Ya. kalau menentukan warnanya itu gimana? Oh, warna. Ini yang tadi. Warna yang tadi. Mana ya? Sebentar, sebentar. Oh, ini bentar ya warnanya tuh. Di sini nih. Nah, X bentar, mana sih? Ini X point, Y point. Ini nih, scattered ya. CMap HSV. Tapi kalau apa detailnya silakan dibaca di ininya ya, di help-nya gitu ya. Silakan dibaca di help-nya. Ini contoh aja gitu. Ini random dia. Ini angkanya random nih. Y-nya random, X-nya random, Z-nya random juga. Ini pakai random. Ya. Oke, ini CMap nih, pakai CMap kalau warnanya ya. Nah, X, scatter 3D. Tapi kalau detailnya ini penjelasannya silahkan baca ya di ininya di help-nya ya. Ada kan tinggal ketik help aja gitu atau apa ya. Ini 3 dimensi yang satu, terus berikutnya apa lagi nih? Ini maksudnya tuh supaya nanti kalau misalnya ya di depan ada tugas apa gitu. Nah, mungkin kalau misalkan mau pakai ini juga bisa. Oke, ini kalau tadi kan cuma apa itu ya, kayak titik-titik gitu ya. Nah, sekarang berupa surface gitu ya, permukaan. Ini plot wire. Nah, ini plot wire ya. Ini wire tuh kawat gitu ya, seperti kawat kan? Kawat-kawat gitu. Ini plot wire ya, seperti kawat kan? Nah, kalau yang 3 dimensi, ini kita bisa geser ya, bisa diputar gitu. Nah, gini. Nah, bisa diputar ya. Terus bisa digeser sumbu X-nya. Nah, jadi lebih dilihat dari atas gitu. Nah, gitu ya. Ini dia pakai sama MPL Toolkit ya, NumPy, Matplot. Intinya itu linspace itu sumbunya aja bikin apa? Z-nya ya. Yang penting tuh Z-nya kan. Z-nya pakai sinus dia. Sinus, sinus tapi pakai square root lagi, akar apa gitu. X kuadrat tambah Y kuadrat diakarkan gitu ya. X kuadrat akar dari X kuadrat Y kuadrat terus masukkan ke dalam fungsi sinus gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Kalau apa? Kalau pernah pakai MATLAB ya, pakai MATLAB ini adalah grafik apa ya? Grafik apa ya? Contoh gitu. Di MATLAB tuh contohnya pasti gambarnya grafiknya tuh gini gitu. Ya. Ini wire ya, kawat. Satu lagi mungkin ya. Satu lagi ada yang mana ya? Oh, oh enggak ini. Ini udah nih. Ini apa nih? Sampai 3D. Ini udah, ini udah. Wire. Oh, ini. Sepertinya sebentar. Ini kalau surface pakai ini nih. Nah, ini saya buang dulu ya. Plotnya jangan pakai itu, tapi plotnya pakai surface. Nah,
Nah, ini surface ya. Kalau tadi kan kawat ya, ini surface nih. Apa ada permukaannya gitu. Intinya begitu ya. Ini juga sama ya, kita bisa geser di sumbu X-nya kalau mau lihat dari atas. Ya. Tuh. Kalau mau sumbu putar vertikal. Ya. Begitu kurang lebih ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini contoh aja gitu. Nggak, bukan materi gitu. Saya cuma kasih tahu bahwa pakai Python kita bisa buat grafik gitu ya. Dan yang terakhir mungkin ini ya. Ini apa sebagai penutup gitu ya. Kalian ini kan apa angkatannya Corona ya. Nah, angkatan COVID nih. Saya mau kasih tahu satu grafik ya. Ini oke. Nah, ini grafik metode untuk apa? Memprediksi ya, memprediksi apa kasus infeksi penyakit gitu ya. Ini adalah namanya metode apa? Model SIR ya. SIR itu susceptible, infected, dan recovered ya. Susceptible itu artinya orang yang sehat dan belum sakit gitu ya. Susceptible itu. Yang infected itu yang udah sakit dan bisa menular. Dan recovered adalah orang yang sakit dan sudah sembuh gitu ya. Nih, recovered. Jadi yang biru ini orang yang sehat nih ya. Ini orang yang sehat. Yang tadinya sehat nih. Ini ada 1.000 ya. Ini contohnya populasinya 1.000 orang nih. 1 kali 1.000 berarti ya. Ini tadi ada 1.000 orang sehat nih. Bukan 1.000 sih. 999 ya. Yang sakitnya 1 di sini. Yang sakitnya 1 ini. Yang infected tuh yang ini ya. Yang warna jingga nih. Ini yang sakit nih. Yang sakit tuh. Nih. Nah, kalau ini di grafik, jadi ini pakai apa? Persamaan diferensial ya. Nanti mungkin belajar kalkulus tuh ada persamaan diferensial. Nah, ini persamaan diferensial digunakan untuk menghitung kasus orang kena sakit apa? Penyakit menular gitu ya. Kalau ini ya COVID gitu ya kasusnya. Nah, jadi yang penting tuh gini, yang penting adalah grafik ini nih. Yang merah jingga ini infected gitu ya. Jadi kita tuh ya pemerintah lah ya, bukan kita. Pemerintah tuh berusaha supaya grafik ini ya, grafik yang warna jingga ini itu jangan terlalu melonjak ke atas gitu. Melonjak ke atas. Kenapa? Ya, sekarang lihat nih, ini puncaknya kan di sekitar sini ya. Ini di sekitar 175 ya. Ini kan 200 di sini. Ini mungkin sekitar 175 ya. Berarti orang yang sakit bersamaan puncaknya itu 175 orang di sini. Ya. Nah, kalau dia melonjak ke atas gini, itu bisa sampai 400 gitu ya. Ya, 400 orang sakit bersamaan. Nah, yang jadi masalah itu apa? Kalau kapasitas rumah sakit cuman sampai 200. Berarti kalau sampai melonjak ke sana, ya melonjak lebih dari 200, yang sisanya itu nggak akan tertolong gitu, nggak akan bisa ditangani oleh rumah sakit gitu ya. Dan kalau tidak tertangani oleh rumah sakit, ya mungkin akibatnya bisa fatal gitu ya, bisa sampai meninggal dan sebagainya. Nah, ini contoh kasus ini adalah ya, kalau kasus ini ya yang dicontohkan ini kalau sakit dia pasti sembuh gitu, nggak ada yang meninggal kalau ini contohnya. Tapi kalau mau pakai faktor yang meninggal juga bisa gitu. Ini modelnya beda lagi ya. Jadi yang penting tuh warna jingga ini nih. Bagaimana supaya si ininya tuh nggak terlalu melonjak gitu ya. Nah, warna jingga ini ya dipengaruhi oleh yang namanya beta nih. Beta ya. Beta itu apa? Beta adalah laju penularan ya, contact rate di sini. Kalau di sini namanya contact rate beta ya. Atau sebetulnya laju penularan. Nah, di sini kan angkanya 0,2 ya. 0,2 nih. Ya.
Coba kita ganti ya angka penularannya jadi 0,4 ya. Artinya dia apa? Penularannya tuh tinggi gitu ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Tadi berapa? 175 ya. 175. Sekarang sampai 400 ya. Ini puncaknya sampai 400 nih. Berarti ada 400 orang nanti puncaknya 400 orang sakit bersama-sama. Kalau rumah sakit cuma bisa sampai 200, berarti yang 200 nggak akan bisa ditangani oleh rumah sakit gitu. Nah, itu jadi kenapa gitu ya kita tuh harus pakai masker ya, jangan berkerumun supaya betanya ini sekecil mungkin nih, kontak rate-nya sekecil mungkin ya. Kontak rate itu penularan, laju penularan. Jadi bagaimana supaya beta itu sekecil mungkin, ya itu jangan berkerumun ya, harus pakai masker ya itu. Kalau misalkan nggak diikutin nanti betanya setinggi ini 0,4 ya. Jadi dia melonjak tinggi, banyak yang nggak akan bisa ditangani oleh rumah sakit. Tapi kalau misalkan betanya kita bisa turunkan ya, sekarang berarti 0,1 berapa tadi, 0,2 udah ya, 0,175 deh, di bawah 0,2 ya. Coba sekarang berapa? Ya, ini ya. Nah, lebih kecil lagi ya. Tadi 175, ini mungkin sekitar 100 ya. Ini mungkin sekitar 100 berapa lah, 100 berapa, 110 gitu ya, 125 gitu. Nah, ini kalau begini lebih aman ya. Pemerintah nggak panik gitu ya. Rumah sakit masih banyak. Dan satu lagi, ini setelah puncak biasanya dia akan turun dan selesai. Sementara sekarang kita masih di sini ya, belum puncak karena jumlah orang sakit masih terus bertambah ya. Kita belum sampai puncak ini. Masih terus gitu. Nah, puncaknya kapan? Ya tergantung ya tadi ya, betanya berapa. Ini gamma itu adalah kecepatan dia sembuh ya. Gamma itu mean recovery. Jadi berapa cepat dia sembuh ya. Kalau misalnya ini 10 hari nih. Kalau cepat sembuh misalnya berapa ya? 7 hari. Kalau tadi kan 10 hari ya. Kalau 7 hari gimana? Mestinya dia lebih kecil ya kurvanya. Nah, flat ya, hampir flat. Karena orang cepat sembuh gitu. Hampir flat ya kurvanya. Ini paling yang puncaknya di sekitar berapa nih? 20 gitu ya. Kita paling 20 nih. Karena ternyata cepat sekali ya. Kalau cepat sembuhnya dia kurvanya sedikit. Kalau misalkan tadi 10 ya, sekarang 14, kurvanya pasti melonjak lagi nih. Jadi tergantung tingkat penularan dan berapa cepat orang sembuh ya. Ya, naik lagi ya. Kalau sampai 200 lebih nih puncaknya. Karena yang sembuhnya 14 hari gitu. 14 hari baru sembuh. Penularannya 0,75 ya. Begitu mungkin kurang lebih ya. Sebagai ini minggu depan kita udah selesai ya materinya, jadi minggu depan nggak ada kuliah lagi. Dan ini sebagai penutup ya, karena kalian itu angkatan corona. Jadi saya kasih penutup metode untuk menghitung jumlah kasus infeksi ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi itu contoh sekaligus juga contoh kasus ya, kalau kita sudah bisa menggunakan Python gitu ya, kita punya masalah apa itu kita bisa selesaikan lah, kurang lebihnya begitu. Tapi ini sih bukan materi ya, ini hanya contoh lah supaya kalian dapat gambaran ini Python tuh untuk apa gitu ya. Dan kalau nggak salah Facebook juga pakai Python gitu kan. Kalau nggak salah ya, silakan dicek lagi Facebook, banyak gitu aplikasi-aplikasi pakai Python. Tapi kalau untuk di elektro kelihatannya untuk menghitung-hitung ini ya, seperti matematik begini. Kasus persoalan-persoalan matematik ya. Silakan kalau ada pertanyaan.
Kalau nggak ada, mungkin sampai di sini. Ya, ini contoh yang tadi, grafik ya. Nah, ini model pandeminya ya. Model pandeminya nih. Persamaan diferensialnya. Membuat aplikasi Python. Saya lupa namanya. Lupa namanya. Lagi pula itu nggak akan ditanya di ujian. Cari aja di Google. Kalau UASnya gimana Pak? Kisi-kisinya? Ya, ya itu aja sama yang tadi apa sampai bisection ya. Dari awal sampai bisection. Membuat program. Ya, membuat program. Oh, membuat. Oh, Ya, dari seperti UTS. Seperti UTS lah. UTS kan bikin program ya. Ya, yang tadi ini ya. Nah, ini tadi ya. Beta ya, laju penularan, gamma, kesembuhan. Apa nih? Nggak PG itu apa? Nggak pede kali maksudnya. Ya kalau pengen pede ya banyak latihan aja. Ya. Ini enggak ya, nggak masuk ya. Ini materi ini nggak masuk ya, grafik tuh. Ini cuma saya kasih aja supaya kalau misalnya perlu gitu. Sebab ya nanti mata kuliah lain mungkin harus bikin grafik-grafik gitu kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya rasa cukup sekian ya. Jadi kita ketemu nanti di ujian akhir semester sama tugasnya ya. Tugasnya saya kasih waktu seminggu lagi berarti ya, Sabtu minggu depan ya. Silakan dikumpulkan paling lambat Sabtu minggu depan. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih.